Assalamualaikum semua. Yuk lanjut yuk. Di Pinang Bos Mafia bab 22. Jangan lupa ya untuk kalian yang suka sama channel Novel Virgo, jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. Itu calon gue, kata Ajeng menunjuk seseorang yang baru datang. Sontak Raka, Salwa, dan Santi melihat ke arahnya. Dan siapa dia sebenarnya? Salwa dan Santi memutar bola mata dengan malas saat tahu kalau Tonilah yang dimaksud Ajeng. Ya, mereka sudah terbiasa dengan kehaluan sahabatnya yang satu itu. Tapi ternyata hanya Raka yang percaya dan masih tertegun melihat Toni yang menghampiri mereka. Raka berpikir yang Ajeng nyatakan itu serius. Sejak kapan Toni dekat dengan wanita? Kenapa aku tak pernah menyadarinya? Batin Raka. Salwa heran melihat Raka yang masih serius. Mas, jangan bilang Mas percaya kata Ajeng tadi. Ucap Salwa yang berhasil membuyarkan pikiran Raka tadi. Jadi Ajeng gak serius tadi? Tanya Raka. Ajeng meringis sambil menggaruk rambutnya yang sebenarnya tidak gatal. Hehe, kalau Mas Raka mau mewujudkan biar jadi nyata, Ajeng akan terima dengan senang hati. Ucap Ajeng seenaknya. Raka berpikir tidak buruk juga kalau Toni bisa menikah dengan sahabat Salwa. Toni selama ini tak pernah terlihat dekat dengan wanita manapun. Bahkan Toni orang yang cuek dan dingin. Aku lihat dulu ya nanti, jawab Raka begitu saja. Mas Raka serius nggak sih? Tanya Ajeng pada Salwa dan Santi. Dan mereka hanya menggeleng karena mereka sendiri juga nggak paham dengan maksud Raka. Akhirnya Santi dan Ajeng berpamitan. Mereka akan ke penginapan yang Raka siapkan. Sedang Salwa, dia dan Raka berencana kembali ke Jogja genap seminggu pernikahannya. Malam ini bagi Salwa terasa sepi karena tidak ada kebisingan sahabatnya yang kemarin masih meramaikan rumahnya. Dan Raka, Salwa membiarkannya sibuk dengan ayahnya. Salwa bahagia, ayahnya sangat menikmati rasanya punya menantu laki-laki. Yang sedari tadi mereka berdua sibuk berdiskusi, main papan catur bersama. Dia membayangkan bagaimana nanti melewati malam yang canggung. Mas Raka deg-degan gak sih deket sama aku? Gak adil kalau cuma aku sendiri yang sampai kepikiran kayak gini. Batin Salwa sambil melihat suaminya yang asyik main catur dengan sang ayah. Dan tiba-tiba Raka menoleh melihat Salwa lalu tersenyum. Salwa spontan berjalan cepat memasuki kamarnya. Sampai kamar dia berpikir, kok aku kabur sih? Ya udahlah, terlanjur. Salwa melamun di kamarnya, mengingat tadi saat Raka tersenyum padanya. Ya Tuhan, dia sekarang suamiku. Batin Salwa menutup mukanya dengan bantal. Sesaat kemudian, ada suara langkah kaki mendekat, membuka pintu kamarnya. Salwa yang menyadari itu spontan pura-pura tertidur.
Langkah kaki itu kian mendekat. Sesaat kemudian, Salwa merasakan tangan yang membelai rambutnya. Pokoknya aku harus tetap tidur, batin Salwa dalam hatinya. Lalu dia merasakan suaminya mengecup keningnya dan tidur di sampingnya. Salwa mulai terasa nyaman tatkala suaminya tak berhenti mengelus rambutnya. Dan siapa sangka akhirnya dia benar-benar tertidur pulas. Sampai ada azan subuh berkumandang, Raka membangunkannya untuk sholat dan mengajaknya berjamaah. Bagi Raka, rutinitas seperti ini membuat hatinya damai. Kenapa dia dulu tak pernah merasakan seperti ini? Tapi entahlah, yang paling penting bagi Raka sekarang adalah keluarga yang sedang dibangunnya. Melihat wanita cantik di dekatnya yang sekarang masih memakai mukena sambil berzikir adalah hadiah dari Allah yang patut disyukuri. Selesai sholat, Raka bersikap sangat manja dengan tidur di pangkuan Salwa. Dia tahu istrinya selalu mencoba memalingkan wajahnya. Raka sangat geli melihat wajah istrinya yang merah seperti kepiting rebus. Sayang, tadi malam capek banget ya? Tanya Raka pada Salwa. Iya mas. Gak juga sih. Jawab Salwa pelin-pelan. Yang gimana kalau setelah ini kita honeymoon aja? Honeymoon? Kemana mas? Ke Jogja? Tanya Salwa. Kok Jogja sih? Kalau Jogja mah, emang kita juga bakal ke Jogja kan? Ucap Raka. Jadi kemana mas? Tanya Salwa lagi. Kita ke Paris yuk? Atau ke Dubai? Atau Maldives? Salwa melongo mendengar semua negara yang disebutkan Raka. Di luar negeri? Apa nggak kejauhan mas? Biayanya apa nggak banyak? Tanya Salwa dengan polosnya. Itu nanti biar mas yang urus ya. Kita honeymoon dulu aja ya, baru balik ke Jogja. Terserah mas aja deh, kita izin dulu ke ibu sama ayah ya mas. Iya, tenang aja, nanti biar mas yang bilang. Jawab Raka yang sebenarnya dalam hatinya bersorak karena Salwa setuju. Paginya saat sarapan, benar saja Raka menyampaikan keinginannya untuk keluar negeri bersama Salwa. Kenapa nggak dekat-dekat sini aja nak Raka? Kata ibu Salwa. Sudahlah bu, kita serahkan pada nak Raka saja. Yang penting ayah pesan, hati-hati dan selalu jaga sholat. Ucap ayah. Siap ya, tenang aja bu, ya. Raka janji bakal jaga Salwa. Akhirnya setelah mendapat izin dari ayah dan ibu, Raka menyiapkan tiket untuk berangkat. Tujuan mereka adalah Turki. Kenapa Turki? Karena Raka tak sengaja membuka memo di kamar Salwa. Di memo itu tertera negara yang sangat ingin dikunjungi Salwa adalah Turki. Raka sengaja membuat kejutan untuk Salwa tentang di mana negara yang akan mereka kunjungi. Kira-kira bagaimana nanti reaksi Salwa jika tahu Raka akan membawanya ke Turki, negara yang dia impikan. Gimana ya reaksi Salwa? Jangan lupa stay terus untuk tahu kelanjutannya di bab selanjutnya. Oke guys. Jangan lupa ya untuk kamu yang suka sama novel-novelnya Virgo. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.